saya Muhammad Irsyad. NIM atau nomor induk mahasiswa saya 200240613130. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas 1D. Perkenalkan juga dosen pembimbing saya Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah filsafat ilmu. Adapun soalnya yaitu: yang pertama, jelaskan pengertian dari filsafat secara umum dan etimologi. Pengertian filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia atau philen, yaitu yang artinya cinta dan sophia atau kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pencinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Soal yang kedua, apa metode dari filsafat dan mengapa metode tersebut harus digunakan dalam berfilsafat? Metode filsafat ada 3, yaitu metode positivisme, fenomenologi, dan metode kritis. Metode yang pertama yaitu positivisme. Metode positivisme adalah metode yang lebih menekankan pada aspek faktual pengetahuan. Maksudnya adalah kita mempelajari atau menyelidiki hanya berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang nyata, dan sesuatu yang masih tidak jelas dikesampingkan seperti ilmu gaib dan metafisik. Metode positivisme adalah metode yang menekankan pada suatu aspek faktual pengetahuan, jadi segala sesuatunya dibuktikan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, yang kedua eksperimen atau mencari kebenaran, yang ketiga verifikasi atau peninjauan. Metode yang kedua yaitu fenomenologi. Metode ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Seseorang dapat mengaplikasikan metode ini dengan cara menceritakan kejadian, waktu, dan tempat yang telah terjadi. Dan yang ketiga yaitu metode kritis. Pada metode ini manusia lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari pikiran-pikiran kritis yang ada dalam pikiran-pikiran masing-masing. Soal yang ketiga yaitu jelaskan ciri dari filsafat prasokratis. Ciri-ciri filsafat prasokratis adalah rasional metafisik, di mana pemikiran yang diikuti dengan kepercayaan kepada hal-hal gaib, seperti memberikan sesajian kepada dewa matahari. Baiklah, soal yang keempat yaitu mengapa pengetahuan menjadi hal utama untuk mempraktikkan kehidupan yang lebih baik. Karena tanpa pengetahuan, manusia mustahil melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Karena dalam melakukan sesuatu tersebut ada ilmunya masing-masing. Bahkan pada hal sepele sekalipun seperti makan, jika ibu kita tidak mengajari kita tata cara makan atau etika yang harus dilakukan saat makan, maka mustahil kita bisa makan dengan benar. Soal yang kelima, jelaskan pemikiran Socrates tentang immortalitas. Pemikiran Socrates tentang immortalitas adalah Socrates percaya bahwa ada kehidupan setelah mati, dan mati merupakan perpindahan jiwa manusia ke dunia selanjutnya. Orang mati hanya meninggalkan jasad. Socrates berpendapat bahwa roh itu telah ada sebelum manusia dalam keadaan yang tidak diketahui. Soal yang keenam, jelaskan pemikiran Plato tentang idea atau ide. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia.
melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi, dan tidak berubah. Soal yang ketujuh, apa makna pemikiran dalam dunia hukum Plato? Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Soal yang ke-8. Apa perbedaan filsafat Plato dan Aristoteles mengenai jiwa dan tubuh? Aristoteles meninggalkan ajaran dualisme Plato tentang jiwa dan tubuh. Plato berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, tidak arah. Tetapi Aristoteles berpendapat tidak. Menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat bentuk dan materi. Jiwa adalah bentuk dan tubuh adalah materi. Soal yang ke-9, yaitu apa yang dimaksud Aristoteles mengenai manusia sebagai son politikon dan son logon ekon? Baiklah, son politikon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Manusia menurut Aristoteles adalah makhluk yang bermasyarakat atau son politikon. Son politikon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Itulah yang membedakan baik dari yang ilahi maupun dari binatang. Maka, kegiatan politik itu kegiatan dengan demikian manusia tidak hanya sebagai son politikon tetapi juga makhluk yang berakal budi atau son logon ekon. Baiklah, soal yang berikutnya yaitu yang pertama, filsafat membahas dua objek kajian pokok, formal dan material. Bagaimana memaknai dua kajian tersebut? Jawaban dengan contoh akan lebih mengklarifikasi jawaban Anda. Jawaban saya yaitu, para pembahas filsafat ilmu memahami objek studi dari filsafat ilmu dalam dua hal, terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material filsafat merupakan suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan, seperti hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu pembentukan pengetahuan. Seperti hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu pembentukan pengetahuan oleh suatu disiplin ilmu yang mencangkup apa saja, baik hal yang konkret maupun hal yang abstrak. Artinya, filsafat adalah segala sesuatu yang ada itu sendiri dapat dipilah dalam 3 kategori, yaitu tipikal, sungguh-sungguh, ada dalam kenyataan, ada dalam kemungkinan, dan ada dalam pikiran atau konsep. Objek material atau pokok bahasan dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan yang telah tersistematisasi dengan metode ilmiah dan telaah terhadap kebenarannya. Auguste Comte dalam Sudrajat 2008 mendasarkan klasifikasinya pada objek material. Ia membuat deretan ilmu pengetahuan berdasarkan perbedaan objek material, yaitu ilmu pasti atau matematika, ilmu falak atau astronomi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu hayat atau biologi, dan sosiologi. Deretan tersebut menunjukkan perbedaan objek dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Objek ilmu pasti adalah yang paling bersahaja karena hanya menyangkut angka yang mengikuti aturan tertentu. Oleh karena itu, matematika disebut juga ilmu pasti. Meskipun matematika paling bersahaja, matematika juga mendapatkan alat bagi segenap ilmu pengetahuan. Sementara itu, ilmu falak menambahkan unsur gerak terhadap matematika, misalnya kinematika. Objek ilmu alam adalah ilmu falak atau matematika ditambah dengan zat dan gaya, sedangkan objek ilmu kimia merupakan objek ilmu fisika ditambah dengan perubahan zat, unsur gejala kehidupan. Unsur gejala kehidupan dimaksudkan pada objek ilmu hayat. Adapun sosiologi mempelajari gejala kehidupan manusia berkelompok sebagai makhluk sosial.
Sedangkan objek formal filsafat yaitu sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Artinya, objek formal itu adalah hakikat terdalam, substansi, esensi, dan atau intisari. Objek formal atau konsentrasi bahasan dari filsafat ilmu tidak lain adalah hakikat dari ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, filsafat ilmu bekerja untuk memahami persoalan mendasar dari suatu ilmu pengetahuan, seperti landasan filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aristoteles dalam Sudrajat 2008 memberikan suatu klasifikasi berdasarkan objek formal. Ia membedakan antara ilmu teoritis atau spekulatif, praktis, dan poetis atau produktif. Perbedaannya terletak pada tujuannya masing-masing. Ilmu teoritis bertujuan bagi pengetahuan itu sendiri, ialah untuk keperluan perkembangan ilmu, misalnya dalam hal preposisi atau asumsinya. Ilmu teoritis mencangkup fisika, matematika, dan metafisika. Ilmu praktis ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan mencari norma atau ukuran bagi perbuatan kita, termasuk di dalamnya adalah etika, ekonomia, dan politika. Baiklah, soal yang kedua yaitu jelaskan makna ilmu. Bagaimana perkembangan suatu jenis pengetahuan menjadi ilmu? Berikan contohnya. Dan tidak semua pengetahuan manusia dapat dikategorikan sebagai ilmu. Sependapatkah saudara dengan pernyataan tersebut? Berikan penjelasannya. Baiklah, jawaban saya yaitu setiap ilmu sains adalah pengetahuan atau knowledge, tetapi tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Ilmu adalah semacam pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Bagaimana cara menyusun kumpulan pengetahuan agar menjadi ilmu? Jawabannya, pengetahuan itu harus dikandung dulu oleh filsafat, lalu dilahirkan, dibesarkan, dan diasuh oleh matematika, logika, bahasa, statistika, dan metode ilmiah. Maka, seseorang yang ingin berilmu perlu memiliki pengetahuan yang banyak dan memiliki pengetahuan tentang logika, matematika, statistika, dan bahasa. Kemudian, pengetahuan yang banyak itu diolah oleh suatu metode tertentu. Metode itu ialah metode ilmiah. Pengetahuan tentang metode ilmiah diperlukan juga untuk menyusun pengetahuan tersebut untuk menjadi ilmu dan menarik pengetahuan lain yang dibutuhkan untuk melengkapinya. Contohnya yaitu, jadi seorang yang ingin berilmu teknologi pendidikan, maka ia harus mengumpulkan dulu pengetahuan teknologi pendidikan yang telah disusun sampai hari kemarin oleh para ahli ilmu tersebut dan merentang tersebut ke belakang sampai zaman dan yang dapat dicapai oleh pengetahuan sejarah. Dan untuk mendapatkan ilmu secara kompatibel, kredibel, aksesibel, dan lain-lain bel positif lainnya, untuk berilmu adalah dengan sekolah formal dari SD hingga S3. Baiklah, mengenai pernyataan yaitu tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu. Menurut saya setuju mengenai tidak semua pengetahuan manusia dapat dikategorikan sebagai ilmu, karena ilmu berasal dari pengetahuan, namun belum tentu pengetahuan itu ilmu, karena ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah diuji, tetapi pengetahuan itu tidak atau belum diuji semuanya, karena pengetahuan itu dapat berasal dari keingintahuan manusia dan terus berkembang, namun belum diuji. Soal yang ketiga, dalam pembentukan suatu argumen atau hasil pemikiran atau penalaran yang logis diperlukan logika berpikir baik deduktif maupun induktif. Jelaskan dan berikan contoh penggunaan logika dalam berpikir tersebut. Jawaban saya, menurut Surajio, ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang tersusun secara sistematis.
Pengetahuan yang dimaksud adalah suatu fenomena yang ditangkap oleh indera indrawi manusia. Menangkap berarti mengamati, mengobservasi. Menangkap berarti mengamati atau mengobservasi, sedangkan yang diamati dari fenomena itu tidak lain adalah fakta. Dalam observasi itu, fakta dari fenomena dikumpulkan, diamati, diklasifikasikan dan diklarifikasi, disusun secara teratur atau sistematis, kemudian dibuat generalisasi sebagai kesimpulannya. Dan dari sinilah wujud hukum, dalil, atau teori dari suatu ilmu. Pekerjaan semacam ini tidak lain adalah pekerjaan induksi atau menginduksi. Maka dapat dikatakan bahwa induksi adalah suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari jumlah proposisi khusus. Artinya, logika berpikir induksi ini dimulai dari hal-hal yang khusus atau partikular yang terpikirkan sebagai kelas dari suatu fenomena menuju generalisasi. Contohnya yaitu sejak kecil kita memperhatikan bahwa matahari terbenam di barat. Sampai hari ini matahari masih juga terbenam di barat. Kenyataan seperti itu merupakan fakta khusus. Berdasarkan pengalaman ini, maka kita menyimpulkan bahwa setiap hari matahari terbenam di barat. Perhatikan cara pengambilan kesimpulan ini. Fakta-fakta khusus melahirkan sebuah kesimpulan umum. Ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif. Baiklah, selanjutnya itu deduktif. Deduktif merupakan kebalikan dari induktif. Cara kerjanya bermula dari hal yang umum, dari induksi atau teori atau dalil atau hukum, pada hal yang khusus atau partikular. Prinsip dasarnya adalah segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu jenis berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus. Asalkan hal yang khusus ini benar, merupakan bagian atau unsur dari hal yang umum tersebut. Contohnya, tanaman perlu perawatan. Merawat tanaman dapat dilakukan dengan cara memberi pupuk, menyiram setiap hari, dan mencabut rumput yang mengganggu pertumbuhannya. Apalagi perawatan tanaman dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanaman akan tumbuh dengan baik dan berkualitas tinggi sehingga dapat Baiklah, itulah tadi jawaban saya mengenai soal-soal UTS ilmu mata kuliah ilmu filsafat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.